Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting, yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu negara yang memiliki potensi wisata terbesar di dunia, Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Untuk itu, pemerintah senantiasa membangun infrastruktur penunjang yang dapat memudahkan wisatawan mengakses daerah wisata yang ingin dikunjungi. Sektor pariwisata juga dinilai menjadi salah satu sumber potensial pendapatan nasional di tengah lesunya perekonomian global. Keberadaan infrastruktur pariwisata yang memadai menjadi syarat peningkatan laju pertumbuhan sektor pariwisata. Desain pembangunan pariwisata yang berdaya saing secara komprehensif harus mencakup pilar infrastruktur fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan pembiayaan, serta tata kelola. Senada dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pemkab Probolinggo saat ini terus berkomitmen membangun infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Probolinggo, khususnya akses menuju kawasan Bromo Tengger Semeru. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Probolinggo, khususnya di sektor transportasi seperti jalan tol dan jalan nasional. Upaya ini perlu dilakukan guna mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo, khususnya di sekitaran KSPN Bromo Tengger Semeru. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI baru-baru ini melakukan tinjauan lapangan guna mengetahui permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur dan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan dengan lancar. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono Surato menyatakan fokus pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Komisi 5 DPR RI saat ini yaitu meningkatkan status jalan akses menuju KSPN Bromo Tengger Semeru agar menjadi jalan strategis nasional, serta membangun jalan tol Pasuruan Probolinggo atau PASPRO sehingga memudahkan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengakses kawasan Bromo dan sekitarnya. Fisiknya udah 90% bagus. Cuman ada genang-genangan yang mungkin tadi diperbaiki juga sedikit-sedikit. Itu masalah air yang mungkin karena terlalu kecil mungkin agak sedikit lebarin. Tapi selebihnya insya Allah aman. Anggarannya 3,2 triliun dan itu sampai ke Probolinggo Pak ya. Dan Probolinggo itu sedang masalah pembebasan lahannya yang belum clear. Nah, baru sedikit yang sudah selesai tapi belum. Jadi sampai Pasuruan Probolinggo yang sudah selesai, insya Allah bulan depan akan bisa dioperasikan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pembangunan infrastruktur khususnya jalan nasional dan jalan tol di Kabupaten Probolinggo dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan dan kepadatan kendaraan di jalan-jalan arteri. Lebih lanjut, Sigit berharap dengan adanya jalan tol dan peningkatan status beberapa ruas jalan menjadi jalan nasional dapat menumbuhkan geliat ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Probolinggo dan KSPN Bromo Tengger Semeru. Jalan tol ini akan jadi betul-betul jalan alternatif karena di jalan arteri kita udah sangat padat kendaraan bermotor ya. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun truk ya mungkin sudah lebih daripada yang mampu ditampung oleh jalan arteri. Oleh karena itu saya berharap sih jalan tol ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo terus dikebut untuk mendukung program pariwisata nasional. Stasiun Bayeman di jalur Pantura Tongas dan Stasiun Probolinggo akan ditingkatkan peranannya sebagai salah satu akses menuju lokasi wisata internasional kawasan Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura. Ketua Tim Kunjungan Anton Sukartono Surato menyatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah Kabupaten Probolinggo mengembangkan Stasiun Bayeman dan Stasiun Probolinggo. Optimalisasi stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, khususnya ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu, Komisi 5 juga siap mendukung rencana Pemda Kabupaten Probolinggo dengan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan fasilitas terbaik bagi para penumpang yang turun dan naik di Stasiun Probolinggo. Ya, Stasiun Probolinggo itu masalah cuma satu, rakyat kecilnya masih kecil, jadi jalannya kecepatan nggak bisa tinggi. Mungkin relnya aja diperbesar. Selebihnya udah alhamdulillah udah nggak ada masalah. Yang tiketnya bisa dicetak dimanapun, yang tadinya harus cetaknya di stasiun dan ngantri panjang, alhamdulillah sekarang boleh cetak dimanapun. Jadi nggak ada masalah. Begitu masalah juga
kepenuhan penumpang, kalau saat lebaran juga bisa diantisipasi. Jadi karena jaraknya lama, ada sejam atau 2 jam, jadi tidak ada penumpukan. Insya Allah, tapi kedepannya tetap ada pengembangan. Kalau misalnya akan penuh akan ditambah ke depannya. Tapi itu heritage, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipugar, harus kayak gitu, mungkin dilebarkan aja sebelah kanan dan sebelah kiri dan kanannya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perkeretaapian, untuk membangun akses rel kereta api dari Stasiun Probolinggo ke stasiun-stasiun lain seperti Stasiun Surabaya dan Stasiun Jakarta. Pembangunan ini dirasa perlu agar Stasiun Probolinggo dapat terhubung dengan stasiun di kota lain dan memudahkan wisatawan mengakses kawasan Bromo Tengger Semeru. Aset-aset ini nggak boleh jatuh ke tangan asing, ya, aset-aset negara ini. Oleh karena itu harus dipisahkan mana aset kereta api, mana aset negara, seperti rel, kemudian stasiun, ini mestinya masuk aset negara, ya, bukan aset kereta api. Pengelolanya boleh PT KAI, ya, yang mengelola aset negara ini PT KAI, tapi ini aset-aset negara. Komisi 5 DPR RI mendesak PT KAI dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan segera membangun jalur ganda kereta api di sepanjang Stasiun Probolinggo. Pembangunan jalur ganda ini dipandang perlu guna menunjang mobilitas masyarakat pengguna jasa layanan kereta api Indonesia. Ditemui usai meninjau sejumlah fasilitas dan peron Stasiun Probolinggo baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono Surato menilai pihaknya mendukung peningkatan kapasitas Stasiun Probolinggo dengan cara menambah jumlah peron dan pembangunan jalur ganda yang menghubungkan Stasiun Probolinggo dengan stasiun-stasiun di wilayah lain. Selain itu, menurut Anton, perlu dilakukan penggantian badan rel dengan diameter lebih besar agar kereta api yang melintas di sepanjang jalur kereta daerah operasional Probolinggo dapat melaju dengan kecepatan maksimal. Yang cek yang utama itu rel. Relnya masih kecil. Jadi kecepatan kereta apinya tidak bisa cepat. Dan kalau relnya itu udah besar, itu akan lebih cepat. Yang kedua double track. Kalau sekarang baru single track, artinya kalau lewat satu harus nunggu dulu, bergantian. Nah sekarang kita mau coba usaha untuk double track sehingga bisa 2 kereta bisa jalan bersamaan, tidak perlu saling menunggu. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo meminta PT Kereta Api Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan inventarisasi aset milik negara yang dikelola perusahaan BUMN. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi monopoli pengelolaan aset milik negara hanya oleh satu perusahaan BUMN. Sigit mencontohkan pemanfaatan jalur rel ganda kereta api saat ini hanya dimanfaatkan oleh PT KAI. Padahal seharusnya jalur rel ganda ini dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Agar segera menyelesaikan pemisahan aset itu, sehingga nanti di rel kereta api yang double track itu bisa lewat keretanya PT KAI, lewat lagi kereta PT selain PT KAI, lewat lagi termasuk bisa lewat PT kereta barang yang khusus mengangkut kereta barang, walaupun bukan PT KAI, walaupun PT KAI juga nggak ada masalah. Yang penting rel double track itu nanti kayak jalan tol yang bisa dilewati oleh berbagai macam mobil dan moda transportasi yang lain kereta di atas rel, ya.